semuanya, saya Rodelta Debaban dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B akan melakukan praktikum yang ke-8 mata kuliah praktikum statistika dengan judul pengujian lebih dari 2 rata-rata populasi. Yang ini dengan analisis varians satu arah. Analisis varians atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis ini, yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. Agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Dan yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan variansi atau varians data homogen. Itu kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Klasifikasi ANOVA. Yang pertama, klasifikasi satu arah atau one-way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variansi. Yang kedua, klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variansi. Dan yang terakhir adalah klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Pada praktikum ini akan dijelaskan mengenai ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya berpengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel keterikatan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antar faktor tidak mempunyai interaksi. Bagian pengukuran variabilitas ANOVA. Bagiannya ada 3. Yang pertama, variabilitas antar kelompok, yang kedua variabilitas dalam kelompok, dan yang ketiga jumlah kuadrat penyimpangan total. Yang pertama, variabilitas antar kelompok atau between treatments variability. Variabilitas antar kelompok adalah variansi means kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok, disingkat JKA atau JKA. Rumusnya adalah N dikali sigma X bar dikuadratkan dikurang sigma dari X bar dikuadratkan per K, atau sigma dari T kuadrat per N kecil dikurang G kuadrat per N besar, di mana K adalah banyaknya kelompok, T besar adalah total X masing-masing kelompok, G adalah total X keseluruhan, N jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N besar adalah jumlah sampel keseluruhan. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok atau within treatment variability. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam, singkat JKD. Rumusnya JKD adalah JKSMK. Keterangannya, JKSMK ini adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of square. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan min totalnya atau JKT. Rumusnya JKT adalah sigma dari X kuadrat dikurang G kuadrat per N besar, atau JKT sama dengan JKA tambah JKD.
Prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 dan H1-nya. H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai ke mu-K. Artinya semua rata-rata populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. Sedangkan H1-nya tidak semua mu1 sama, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda atau yang lainnya itu sama. Ada efek atau terpengaruh faktor terhadap variabel respon tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Untuk prosedur yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansinya atau alfa. Kemudian yang ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF-nya, di mana DF jika adalah K kurang 1, DF jika D sama dengan N besar kurang K. Prosedur yang keempat adalah analisis dan menemukan F hitung dan F hitung rumusnya RKA per RKD lebih besar dari FK kurang 1, mana N kurang K atau sig P value. Prosedur yang kelima adalah menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika signya lebih kecil dari alfa atau jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Ini ada gambarnya, di mana di sini adalah H0 dan ini H yang diarsir. Kemudian yang keenam, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitungnya lebih kecil dari atau sama dengan F tabel. HA-nya diterima jika F hitungnya lebih besar dari tabel. Untuk menentukan H0 atau HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah yang pertama, bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Dan yang kedua, bila F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H diterima. Kemudian prosedur yang terakhir adalah mengambil keputusan. Analisis setelan ANOVA atau post hoc. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA atau post hoc dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0-nya ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitungnya menunjukkan tidak ada perbedaan, tentukan analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknis analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain 2K HSD, Bonferroni, Sidak, Scaife, Duchan, dan lain-lain. Yang populer dan yang sering digunakan adalah 2K HSD. Proses perhitungan post hoc. Yang pertama, menghitung 2K HSD dengan rumus HSD sama dengan Q dikalikan akar dari RKD per N kecil, di mana N besar adalah banyaknya sampel per kelompok, Q adalah the student range statistik, K banyaknya kelompok, DF sama dengan N kurang K. Mencari perbedaan kelompok. Menghitung rata-rata masing-masing kelompok dengan rumus X bar M sama dengan sigma dari XM per NM. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan datanya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memasukkan datanya. Di sini saya buat nomor 1 adalah daerah, desimalnya 0, dan untuk bagian values-nya saya buat nomor 1-nya Jakarta, nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Jawa Tengah. Cara masukkannya gini. Misalnya ini buat 1, sini buat Jakarta. Kemudian AD. Itu cara memasukkannya, kemudian oke-kan. Begitu juga dengan yang nomor 2 ini, rasa, dimana values-nya adalah yang pertama kacang, yang kedua coklat, dan yang ketiga susu. Terus yang ketiga ini adalah sales. Datanya seperti ini. Untuk daerah 1, 2, 3. Untuk rasa 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti ini. Jadi
angkanya ini melambangkan untuk rasanya yang susu, kacang dan sebagainya. Kemudian daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakartanya. Kemudian setelah menyiapkan datanya seperti ini, kita mengklik atau memilih yang menu analis. Pada menu analis kita pilih yang submenu compare means, lalu kita klik satu kali pada ya one way ANOVA. Kemudian setelah tampil layarnya seperti ini, kita masukkan yang sales ini ke dependent dan list. Yang untuk kotak faktornya kita masukkan yang daerah. Kemudian klik option, pilih yang deskriptif sama homogeneity of variance. Klik continue, pilih atau klik satu kali post hoc, muncul tampilannya seperti ini. Pilih yang pepperoni dan tuki, klik continue, kemudian klik OK. Keluar hasilnya seperti ini. Ini deskripsinya, dimulai dari M-nya, min-nya, standar deviasi, standar error, sampai minimum maksimumnya. Kemudian ini adalah tes homogenitas dari variansnya, dimana signya 0,041 lebih kecil dari 0,05, dan di sini juga tes ANOVA-nya lebih di bagian sig lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan dari rata-ratanya, atau biar lebih singkat, rata-ratanya tidak sama. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudianto Manulang selaku dosen pengampu, juga kepada Kak Novan dan Kak Ratna selaku asisten laboratorium. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini.